terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Terima kasih Tuhan, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online YSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu.
kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. arti kehadiran. Masih hadirannya dengan hati bersih, masih terbangnya dengan pujian.
Berkuasa
Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami mohon berikan ya Bapa kepada benua Afrika hujan yang secukupnya. Kami mohon agar benua Afrika terhindar dari bahaya kelaparan. Kami juga berdoa agar Tuhan memberikan kepada Indonesia hujan yang secukupnya, sehingga Indonesia terhindar dari bahaya banjir, tanah longsor, dan bahaya lainnya. Kami juga berdoa buat mereka yang menjadi korban bencana gempa bumi di Cianjur. Kiranya Tuhan menolong mereka. Kiranya Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai selamat sampai di tujuan. Yesus menjadikan segala-galanya baik, bagian yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Markus pasal 7 ayat yang ke-37. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Markus pasal 7 ayat yang ke-37. 1, 2, 3. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Dalam Injil Markus pasal 6 mulai dari ayat yang ke-30 sampai dengan Injil Markus pasal 7 ayat yang ke-37, Markus menuliskan suatu siklus yang mencakup Yesus memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Yesus berjalan di atas air. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Yesus mengusir setan dari anak perempuan Sirofenisia. Dan Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan sulit bicara. Siklus ini berakhir dengan pernyataan bahwa Yesus menjadikan segala-galanya baik. Mari kita melihat beberapa mujizat yang dicatat Markus untuk menunjukkan bahwa Yesus memang menjadikan segala-galanya baik. Minggu yang lalu kita sudah melihat mujizat yang pertama, bagaimana Tuhan Yesus memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Sekarang mari kita lihat mujizat kedua yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus memang membuat segala-galanya menjadi baik, adalah ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air. Setelah Tuhan Yesus mengadakan mujizat memberi makan lebih dari 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, Ia segera menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida, sementara Ia menyuruh orang banyak pulang. Murid-murid naik perahu tanpa Tuhan Yesus, bukan karena keinginan mereka sendiri, tetapi karena mereka mentaati perintah Tuhan Yesus. Ternyata, walau mereka mentaati perintah Tuhan Yesus, di perjalanan mereka tetap saja mengalami kesulitan. Mereka berhadapan dengan angin sakal, yaitu angin yang bertiup berlawanan dengan arah tujuan mereka, sehingga mereka mendayung dengan susah payah. Pernahkah kita mengalami hal semacam ini? Sewaktu kita masih hidup semaunya sendiri, nampaknya apa-apa serba lancar. Tetapi sewaktu kita mau hidup sesuai kehendak Tuhan, ternyata banyak kendala. Misalnya, anak yang tidak mau memberi contekan dihadang dan mau dipukuli oleh teman sekolah. Atau karyawan yang tidak mau menuruti keinginan atasan untuk melakukan apa yang tidak benar. Maka akibatnya tidak mendapat kenaikan jenjang, diturunkan pangkatnya, atau malah diadakan pemutusan hubungan kerja. Contoh yang lain, suami atau istri yang bertobat dimusuhi oleh istri atau suami yang belum mau bertobat. Contoh yang lain, anak yang menggebu-gebu mengikut Tuhan dituduh terlalu ekstrim, fanatik, mau jadi biarawan, mau jadi pendeta, sok suci, dan sebagainya. Inilah yang dihadapi murid-murid Tuhan Yesus pada hari itu, sewaktu mereka mentaati perintah Tuhan untuk berangkat duluan ke seberang danau Galilea. Mereka kesulitan untuk mencapai tujuan karena angin sakal.
Pada waktu Tuhan Yesus melihat murid-muridnya dengan susah payah mendayung perahu karena angin sakal, Ia datang untuk menolong mereka. Sehingga akhirnya mereka bisa lolos dari kesulitan, lolos dari bahaya, lolos dari kegagalan, dan bisa tiba di tempat yang dituju dengan selamat. Dalam Alkitab, kata Tuhan melihat seringkali dalam rangka untuk membela dan menyelamatkan. Kita baca dalam Alkitab bagaimana Hagar adalah hamba Sarai, istri Abraham. Karena tidak tahan dengan perlakuan buruk majikannya, Hagar kabur ke padang gurun walau dia sedang hamil. Sebagai perempuan, tidaklah mudah bagi Hagar untuk hidup sendirian sebagai pelarian di padang gurun, apalagi dia sedang hamil. Dalam keadaan terdesak seperti ini, tanpa disangka-sangka oleh Hagar, semata-mata oleh karena kasih karunia-Nya, Tuhan menampakkan diri kepada Hagar di padang gurun dan memberikan petunjuk bagi Hagar untuk keluar dari keadaan sulit yang dialaminya. Kita baca dalam firman Allah, selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan "Engkaulah El Roi", sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Ketika Tuhan melihat keadaan Hagar, maka Hagar dan bayi dalam kandungannya luput dari bahaya maut di padang gurun. Ketika Tuhan melihat keadaan Hagar, maka Hagar mendapat petunjuk dari Tuhan bagaimana caranya menyikapi situasi hidup yang serba sulit. Ketika Tuhan melihat keadaan Hagar, maka Hagar menerima janji Tuhan bahwa anak dan keturunannya akan diberkati oleh Tuhan. Jadi dalam Alkitab, kata Tuhan melihat seringkali dalam rangka untuk membela dan menyelamatkan. Kita juga baca dalam Alkitab bagaimana mengasihi dan dikasihi adalah salah satu kebutuhan dasar setiap orang. Tidak mudah hidup sebagai istri yang tidak dicintai oleh suami. Tetapi itulah yang dialami oleh Lea, istri Yakub, cucu Abraham. Ketika firman Allah berkata bahwa Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, maka Tuhan bertindak membela Lea dengan membuka kandungannya dan memberikan kepada Lea anak-anak lelaki yang di kemudian hari dari keturunan anak-anak Lea lahirlah Nabi Musa yang dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Dari keturunan anak-anak Lea lahirlah Imam Harun dan imam-imam Lewi yang bertugas untuk mengajarkan firman Allah kepada umat Tuhan, mempersembahkan korban penghapus dosa ketika umat Tuhan berbuat dosa, memanjatkan doa dan permohonan bagi umat Tuhan, menanyakan keputusan Tuhan untuk hal-hal yang ditanyakan oleh umat Tuhan, dan menyampaikan berkat Tuhan kepada umat Tuhan dan sebagainya. Dari keturunan anak-anak Lea lahirlah raja-raja Israel. Dari keturunan anak-anak Lea lahirlah Raja Daud yang tidak pernah kalah berperang dan membawa kerajaan Israel kepada puncak kejayaan. Dari keturunan anak-anak Lea lahirlah Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Dengan kata lain, ketika Alkitab berkata Tuhan melihat, Ia merubah kepahitan dan penderitaan menjadi berkat. Bahkan berkat yang tidak habis hanya untuk satu angkatan saja, tetapi berkat untuk anak cucu dan beribu-ribu angkatan sesudahnya.
apabila mereka tetap setia kepada Tuhan. Contoh yang lain dalam Alkitab ketika dikatakan bahwa Tuhan melihat adalah ketika umat Tuhan diperbudak dan ditindas di Mesir. Maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Kita melihat di sini bagaimana kata Tuhan melihat dalam Alkitab selalu disertai dengan tindakan Tuhan yang membebaskan dari penderitaan, menyelamatkan dari kesulitan, dengan disertai tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Begitu pula ketika Alkitab mengatakan Tuhan Yesus melihat, dalam Alkitab hal ini selalu disertai dengan tindakan Tuhan Yesus yang membebaskan dari penderitaan, menyelamatkan dari kesulitan, dengan disertai tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Suatu kali Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Menjadi janda bukanlah perkara mudah, apalagi zaman dahulu. Zaman dahulu menjadi janda berarti kehilangan jaminan ekonomi. Suami yang memberi nafkah sekarang sudah tiada. Dari mana bisa mendapatkan uang untuk menyambung hidup? Zaman dahulu perempuan tidak sekolah tinggi seperti sekarang. Zaman dahulu kesempatan bagi perempuan untuk bekerja dan menjadi pengusaha tidak seperti sekarang. Zaman dahulu menjadi janda pada umumnya berarti jatuh miskin. Zaman dahulu menjadi janda berarti kehilangan jaminan perlindungan dari bahaya, seperti bahaya pencuri, bahaya perampok, bandit, dan orang jahat pada umumnya. Untunglah bagi janda ini, ketika suaminya meninggal, dia masih punya satu anak laki-laki yang mudah-mudahan bisa menggantikan fungsi ayahnya untuk mencari nafkah dan melindungi ibunya. Tetapi sekarang anak laki-laki, anak tunggal janda ini juga meninggal. Bersama-sama dengan kematian anak tunggalnya ini, mati pulalah harapan bagi janda ini untuk bisa luput dari situasi hidup yang penuh dengan derita dan sengsara. Tetapi pada hari itu, rombongan yang akan memakamkan anak janda ini bertemu dengan Yesus dan rombongannya yang sedang lewat di jalan yang sama. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Bagi janda di Nain ini, Tuhan Yesus melihat berarti bangkitnya harapan yang sudah pudar. Bagi janda di Nain ini, Tuhan Yesus melihat berarti pulihnya jaminan ekonomi, pulihnya perlindungan, dan ada jaminan keamanan. Bagi janda di Nain ini,
Tuhan Yesus melihat di sini berarti pulihnya kehangatan hubungan dengan orang yang dikasihi dan mengasihi. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah ketika firman Allah berkata, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Hari ini Tuhan melihat apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Hari ini Tuhan melihat betapa susahnya kita mencari nafkah. Tuhan melihat betapa susah payahnya kita membesarkan anak-anak. Tuhan melihat betapa pedihnya hati kita kehilangan orang yang kita kasihi. Tuhan melihat betapa sukarnya perjuangan kita untuk bersekolah. Tuhan melihat betapa sukar tantangan yang kita hadapi sewaktu kita mencoba hidup sesuai perintah Tuhan. Tuhan melihat betapa menderitanya kita bergumul dengan penyakit yang bandel. Tuhan melihat betapa pahitnya hidup bersama suami atau istri yang belum mau bertobat. Tuhan melihat betapa sukarnya kita menjaga kekudusan hidup di tengah-tengah masyarakat yang mementingkan diri sendiri dan mengejar kesenangan hidup semata. Tuhan melihat betapa lama kita sudah berdoa dan berusaha untuk mendapatkan jodoh yang sepadan. Ketika zaman dahulu murid-murid kesulitan untuk mencapai tujuan karena dihadang oleh angin sakal, semata-mata oleh kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus melihat dan Tuhan Yesus datang menolong mereka sehingga akhirnya mereka bisa lolos dari kesulitan, lolos dari bahaya, lolos dari kegagalan, dan bisa tiba di tempat yang dituju dengan selamat. Hari ini Tuhan Yesus ingin berbuat yang sama untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus ingin menjadikan segala-galanya baik bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus ingin saudara dan saya selamat sampai di tujuan yang dikehendaki oleh Allah bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Supaya kita selamat sampai di tujuan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, apapun yang menjadi tujuan hidup kita, mari kita taati perintah Tuhan Yesus untuk minta tolong kepadanya. Bahkan minta tolong dengan harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih, siapa lagi? Terima kasih, silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku
tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan,
aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Dialah bola batanda karya lama katanda karya lama kusyai kakara lama tanda karya lama katanda karya lama kusyai. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kilialamo kakaralabatanda cho lialabo sakalabateko lialabatanda cho. Ketika zaman dahulu murid-murid kesulitan untuk mencapai tujuan karena dihadang oleh angin sakal, semata-mata oleh kasih karunia-Nya Tuhan Yesus melihat dan Tuhan Yesus datang menolong mereka sehingga akhirnya mereka bisa lolos dari kesulitan, lolos dari bahaya, lolos dari kegelapan, dan bisa tiba di tempat yang dituju dengan selamat. Hari ini Tuhan Yesus ingin berbuat yang sama untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus ingin menjadikan segala-galanya baik bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus ingin saudara dan saya selamat sampai di tujuan yang dikehendaki oleh Allah bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, supaya kita selamat sampai di tujuan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, apapun yang menjadi tujuan hidup kita, mari kita taati perintah Tuhan Yesus untuk minta tolong kepadanya. Bahkan minta tolong dengan harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus pasti menjawab doa. Mari kita berdoa sekarang. Kilialamo kakaralabasanda lialabakusyai. Kakaralabakusyai. Tuhan Yesus, adakanlah mujizat untuk menjawab segala permohonan doa kami. Kami berdoa buat anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kiranya Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Juga kami mohon agar masalah rumah tangga dibereskan. Kiranya Tuhan memulihkan rumah tangga anak-anak Tuhan. Kami mohon Tuhan, yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, kiranya Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliah dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Jauhkanlah ya Bapa anak cucu kami dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan,
untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan anak-anak, Tuhan berikan anak-anak. Sakit penyakit kami minta disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Keperluan keuangan dicukupkan oleh Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaannya, Tuhan yang menolong. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Tuhan bagi mereka yang memerlukan menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, kami mohon agar Bapa mengutus pembeli dengan harga yang sangat baik. Keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, dan sakit hati, roh tidak mau mengampuni. Aku usir di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Dan sesudah doa, saudara boleh duduk kembali dan menyiapkan cawan dan roti yang telah dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan anak-anak duduk kembali. Kami persilahkan menyiapkan cawan dan roti yang telah dibagikan sambil kita menyanyikan lagu ini. Salibnya, Oh
dua. Pada kaki salibmu, kasih-Mu keterima, sinar fajar bintang yang memberi cahaya. Salibmu, salibmu yang kumuliakan, hingga dalam surga Apakah ada di antara kita ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan tetapi belum mendapatkan cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu kepada kami. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini.
Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setiap Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman. Sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan.
Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan, yaitu sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita ucapkan kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Bapa sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja yang maha mulia, lahirlah di bumi sama benar dengan kita pun. Datanglah Ia mengampunkan dosa, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Nyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Perjanjian Allah sudah disampaikan, kasih-Nya
puji di Dia Sang Raja. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Firman-Mu berkata Kau Terima kasih telah besertaku. mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayapku ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayapku ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku.